Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku ya. Dan hari ini spesial juga karena kemarin kita udah bahas tentang jurusan Informatika dan PG PAUD di Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini kita akan lanjut untuk membahas jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan hari ini aku nggak sendiri, aku lagi sama narasumber yang cantik sekali. Oke, bisa diperkenalkan dulu, Dek. Oke, perkenalkan, nama saya Syiddatul Muhimah. Teman-teman biasanya panggil saya Syidda. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2018. Kemudian saya berasal dari Gresik. Akun IG-nya? @syidda_3_3. Oke, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang jurusan PGSD, langsung aja follow Instagramnya di Syidda. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya, karena kayaknya pembahasan kali ini kita akan bahas kupas tuntas tentang jurusan PGSD di Universitas Trunojoyo Madura. Oke, sebelumnya boleh dijelaskan dulu dong, Dek, apa sih jurusan PGSD itu? Jurusan PGSD itu merupakan jurusan yang di dalamnya itu mempelajari tentang seputar pembelajaran di SD, Mbak. Oh, pembelajaran Iya, di SD. pembelajaran di SD apapun itu materinya, kemudian cara mengajarnya, gitu. Kalau gini ya teman-teman, jadi PGSD itu jurusan untuk guru SD, gitu ya, gitu ya, Dek. Kalau boleh tahu dulunya motivasinya kok bisa masuk PGSD itu apa, Dek? Boleh diceritakan? Dulunya saya awalnya itu nggak mengambil prodi PGSD awalnya, Mbak. Awalnya saya itu dulu mengambil prodi bahasa Arab. Bahasa Arab kan nggak keterima. Iya. Kemudian saya mikir-mikir lagi tuh, cari-cari apa ya yang sekiranya prodinya itu bisa pas lulus nanti tuh ada peluang kerjanya yang besar peluang masuknya kerja itu. Terus saya mikir-mikir, guru aja kali ya, soalnya saya kan juga awalnya saya juga suka gitu jadi guru. Kemudian abis jadi guru, enaknya guru apa ya gitu. Kebetulan saya pas SBM itu saya ambil prodi PGSD dan PBSI. Kemudian tapi yang PGSD itu saya taruh pilihan pertama, yang PBSI saya taruh di pilihan yang kedua. Sama-sama UTM. Sama-sama UTM. Kenapa saya ambil PGSD di pilihan pertama? Soalnya saya pikir banyak sekolah SD di daerah-daerah, pasti ada sekolah SD. Iya. Gitu. Jadi peluang nanti masuknya kerjanya itu lebih gampang ya. Iya gitu. Di desa saya aja ada SD-nya itu ada 2. Gitu. Jadi ya bismillah saya ambil PGSD, semoga pas nanti lulus dilancarkan ada peluang masuk di sekolahan SD gitu, Mbak. Jadi kerjanya tuh gak jauh-jauh, gitu, deket-deket aja. Iya. Terus kalau boleh tahu di PGSD itu bahas apa aja? Mungkin mata kuliah secara inti lah. Kalau di PGSD itu ya mencakup tentang materi di SD, Mbak. Materi di SD ya, dari mulai materi tiap kelas, kemudian pembelajarannya, bagaimana menjadi guru yang baik, pedagogiknya gitu. Soalnya kan guru itu digugu dan ditiru. Jadi bagaimana kita harus menjadi guru yang mempunyai karakter yang baik, yang patut dicontoh untuk siswa gitu. Dan selain itu juga kita juga ada pemetaan materi dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita bisa tahu materinya di kelas 1 itu apa, mengenai apa, membahas apa, kelas 2 apa, dan seterusnya gitu. Nah, kalau dulunya kan agak berbeda kayaknya teman-teman sama sekarang. Kalau dulunya mungkin kita pas waktu zaman-zaman saya sekolah SD, mata pelajaran itu kan ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus apa lagi? Agama dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan sepertinya dijadikan satu menjadi tematik gitu ya, Dek? Iya, tematik. Iya, berarti selama sampean kuliah itu belajarnya mulai dari tematiknya kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya? Iya, tapi ya nggak keseluruhan dipelajari semua gitu, nggak, Mbak. Jadi di tiap kelas tuh kan ada banyak mahasiswa. Nah, itu dibagi
dibagi kelompok ini nanti pemetaan kelas 1, kelas ini kelompok ini pemetaan kelas 2, pas nanti dipresentasikan ke depan. Jadi kita sama-sama tahu pemetaan materinya dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Terus ada nggak kira-kiranya yang khas dari jurusan PGSD ini? Kalau yang khas pramuka. Pramuka. Di jurusan UTM sepertinya cuma PGSD yang ada pramukanya. Yang ada mata kuliah pramuka. Di semester 3 ada mata kuliah pramuka, kemudian pas pergantian mau ke semester 4 itu ada pelatihan kemahiran dasar KMD. Nah, pas KMD itu ada kita 1 minggu itu dilatih mengenai tentang kepramukaan. Di situ mendirikan tenda, bermalam di, kalau dulu saya sebelum Covid ini bermalam di lapangan di lapangan UTM lah istilahnya. Di lapangan UTM itu mendirikan tenda, bermalam di situ. Kemudian paginya itu ada pelatihan. Nah, pematerinya itu dari Karu Tarindi. Ya pokoknya dari kepramukaan orang luar gitu ya. Iya. Yang pasti udah mahir banget mengenai kepramukaan. Iya. Jadi sekarang itu nggak harus nyari guru pramuka khusus gitu ya. Iya. Bisa dari gurunya sendiri. Iya. Kalau dulu kan, kalau pas waktu zaman saya kan antara guru pramuka sama guru kelas kan beda. Tapi kalau sekarang gurunya sendiri kayaknya jadi guru pramuka pun bisa gitu loh. Karena memang jurusan PGSD itu mahir di semua bidang. Iya, semuanya itu harus bisa guru PGSD itu ya kan. Betul sekali, Mbak. Bahkan saya kemarin kan ambil peminatan, ada matkul peminatan kan, Mbak, namanya. Kayak konsentrasi itu enggak? Nah, iya, saya itu ambil di seni kan. Harus pintar kerajinan tangan, kemudian seni musik, seni tari, seni drama gitu juga. Oh, ini berarti kayak ekstrakurikulernya. Enggak, Mbak, itu masuk ke mata kuliah. Oh, mata kuliah. Mata kuliah peminatan gitu, Mbak. Kan ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah peminatan. Nah, peminatan itu saya ambil seni, ada seni, kemudian kemahiran, kemudian bahasa Inggris. Nah, saya ambil di seninya. Iya. Terus untuk prospek lulusannya nih, Dek, apa aja kira-kira? Kalau prospek kelulusannya dari prodi PGSD itu bisa jadi guru SD, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian bisa juga jadi dosen kalau seandainya mau lanjut ke S2 gitu, Mbak. Iya. Kalau prospek lulusan jurusan PGSD ini kan agak menyempit kalau menurut saya ya, teman-teman. Kan hanya jadi guru SD, terus jadi dosen maupun jadi kepala sekolah. Tapi nilai plusnya di sini kalau menurut saya guru jurusan PGSD itu saat lulus itu banyak sekali formasi pegawai negerinya ya. Kalau dulu kan PNS ya kan. Kalau sekarang kan sudah jadi P3K. Kalau kemarin saya lihat-lihat di formasi P3K tahun ini jurusan PGSD itu paling banyak sekali. Soalnya banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang membutuhkan guru yang berkompeten gitu loh. Jadi peluang untuk mendapatkan posisi di pemerintahan itu sangat luar biasa. Tapi pastinya tingkat persaingannya juga ketat ya, semakin banyak juga gitu. Juga yang lulusan prodi PGSD sekarang, Mbak ya. Jadinya ya ketat gitu masuknya. Jadi enaknya itu mungkin di jurusan PGSD itu. Terus untuk jalur masuk PGSD sendiri ada jalur apa aja, Dek? Ada jalur, kalau saya kemarin, Mbak ya. SNMPTN. Aku mau ngomong SNMPTKI. Itu kan apa? IAIN ya. Kalau prodi PGSD itu ada 3 jurusan. Tiga jalur. Ada 3 jalur. Yang pertama ada SNMPTN, SBMPTN, dan UMPTN. Sekarang itu apa namanya? UM Mandiri ya. Istilahnya mandiri lah. Tapi biasanya jalur setiap universitas itu beda. Nama mandirinya gitu kan? Kalau di UTM SMM UTM namanya kalau di UTM itu. Terus untuk praktek kerja lapangan, prakteknya di UTM itu apa aja, Dek? Jurusan PGSD maksudnya. Mulai dari awal sampai akhir.
Kalau PGSD awalnya kalau praktek itu observasi dulu Mbak ke sekolah. Observasi, kemudian Semester berapa itu? Itu kira-kira saya kemarin tuh semester 2 sudah observasi. Iya. Observasi, kemudian pas semester 3 4 kalau nggak salah itu udah buat RPP, silabus dan perangkat pembelajaran yang lain. Kemudian dipraktekkan. Nah, dipraktekkan ini nggak langsung ke sekolah. Prakteknya itu di dalam ruang kelas bersama teman-teman yang lain. Jadi teman-teman saya itu jadi murid, saya jadi gurunya gitu. Iya. Nah, pas terjun langsung ke sekolah, pas waktu semester tua kayak PLP, magang. Kalau kemarin kan saya magang 1, magang 2 itu pas Covid sudah Mbak. Iya. Jadi ya online. Nah, magangnya online. Online itu observasi ke guru, siswa, kemudian pas Jadi bukan ke pembelajarannya gitu iya, ya? bukan. Kemudian pas magang 2 itu analisis perangkat pembelajaran gitu. Jadi pas prakteknya itu ya pas semester ini saya, pas semester 7, langsung ke sekolah itu pas semester 7. Gitu. Pas waktu baru awal-awal tatap muka. Iya. Yang paling menyenangkan dari jurusan PGSD apa, Dik? Banyak yang menyenangkan sih Mbak. Terutama pas waktu pembelajaran langsung, pas waktu praktek pembelajaran. Jadi kamu lebih suka bagian praktek pembelajaran? Iya, daripada kayak materi tiap kelompok mempresentasikan materi itu saya kurang ya suka sih, tapi masih sukaan yang pembelajaran. Membosankan. Iya. Kalau pembelajaran itu lebih seru karena langsung sama anak-anak, tapi nggak capek ya? Enggak, malah menikmati. Iya, yang penting kita tahu apa yang kita tulis di RPP. Nah, sebelum mempraktekkan pembelajaran itu kan harus menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu kita sebelum praktek itu harus mempelajari lebih dalam apa yang kita tulis, apa yang dipraktekkan itu harus memahami. Jadi kayak harus menguasai materi dulu. Iya. Gitu ya? Dan terutama itu kalau membuat pembelajaran jadi menarik itu harus ada media Mbak. Iya. Media. Soalnya kalau nggak ada media itu kayak monoton gitu pembelajarannya. Jadi kebanyakan kalau nggak ada medianya itu siswanya itu jadi cepat bosen. Terus kalau berarti ada perbedaan ya antara ada media sama nggak ada media? Sangat berbeda Mbak. Sangat berbeda. Sangat berpengaruh kalau media itu. Terus untuk hal-hal yang paling membosankan atau hal-hal yang paling susah di PGSD itu apa? Yang paling nggak enak? Kalau yang paling nggak enak saya rasakan pas kemarin semester 5. Apa itu? Pas semester 5 itu kan SKS-nya itu kecil tapi banyak mata kuliahnya gitu loh Mbak. Banyak mata kuliahnya, jadi tugasnya numpuk. Pas waktu minggu-minggu mau ujian itu pasti banyak banget tugas yang ditagih sama dosen gitu. Jadi ya gitu sih nggak enaknya. Tapi keseluruhan itu seneng ya? Iya, pastinya seneng banget kalau di PGSD. Mungkin nggak senengnya itu pas banyak tugas. Iya. Banyak tugas ya tentunya kuliah Mbak. Iya, yang namanya kuliah ya. Iya, kalau nggak kuliah ya nggak ada tugas. Iya. Oke, kalau gitu rencana kira-kira setelah lulus, Dek. Sekarang kan lagi skripsi ya? Iya. Sekarang lagi skripsi, rencananya setelah lulus? Setelah lulus insya Allah langsung yang pastinya cari sekolah dulu. Cari sekolah, kemudian daftar P3K. Iya, P3K itu. Insya Allah kalau dilancarkan. Amin. Semoga dilancarkan teman-teman. Kalau gitu ini sekarang terakhir ya, tips untuk teman-teman di luar sana yang lagi kuliah ataupun yang mau kuliah. Untuk yang mau kuliah dulu Mbak ya, yang mau kuliah. Ya. Kalau menurut saya, kalau semisal kalian mau kuliah itu niatkan dulu. Niatkan, kalau sudah mantep, saya kepingin di jurusan ini, itu mantepkan dalam hati. Pasti nanti insya Allah akan dipermudah jalannya sama Allah, insya Allah. Itu Mbak. Kalau untuk teman-teman yang sedang kuliah, tetap semangat sampai akhir, tetap semangat sampai skripsi. Apalagi yang sekarang menjalani skripsi Mbak ya. Itu pasti magernya double kalau udah mengerjakan. Padahal skripsi kan cuma 6 SKS dalam satu semester kan. Tapi subhanallah magernya itu. Tetap semangat pokoknya. Apapun kesulitannya pasti ada jalan.
selama kita berusaha, insya Allah. Iya, selama kita berusaha dan berdoa pasti Iya. ada jalan, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang kita bincangkan hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang jurusan PGSD, bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagramnya Dek Syida. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Kira-kira next kita mau bahas tentang jurusan apa lagi ya? Langsung aja teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Tulis aja langsung di kolom komentar. Dan terima kasih banyak Desi di atas waktunya ya. Sama-sama, Ya. Mbak Melvi. Dan karena kita hari ini juga lagi main-main di UTM, sekarang kita berada di kantinnya UTM yang lagi tutup karena pandemi. Tapi alhamdulillah kita bisa tetap main di sini. Dan buat teman-teman tetap semangat yang mau kuliah, mantapkan kuliahnya, mau kuliah di jurusan apa, yang pastinya teman-teman harus konsultasi dengan guru, harus konsultasi dengan orang tua, dan sekarang lagi kuliah juga tetap semangat. Dan buat teman-teman semua yang sekarang lagi kuliah, tetap semangat sampai akhir, karena kelulusan kalian menunggu, orang tua kalian menunggu untuk dibanggakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.